Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lubna Alfa Nafisa kelas 10 TCKD 2 SMK Negeri 1 Malgating. Jadi di sini saya akan membahas atau mempelajari bab 5, yaitu yang berjudul networking pada VMware. Nah, di sini kita akan membahasnya di VMware lagi ya teman-teman, bukan di VirtualBox. Di sini nanti kita akan mempelajari 5 materi yang akan dibahas. Yang pertama, ada 4 materi ya teman-teman, maaf. Yang pertama ada reset MAC address, lalu kedua net adapter, ketiga bridge adapter, lalu yang yang terakhir terdapat host only adapter. Jadi kita langsung saja untuk mereset MAC address ya teman-teman. Kita buka virtual VMware-nya. Maaf teman-teman. Langsung saja kita buka ke VMware-nya ya teman-teman. Di sini saya mempunyai server Ubuntu Belajar dan clone Ubuntu Belajar. Jadi di sini nanti kita akan mereset MAC address-nya dengan cara teman-teman bisa klik kanan, lalu network adapter. Di sini teman-teman klik yang advance. Nah, di sini IP address-nya belakangnya BB90D7. Sedangkan kita akan coba untuk melihat yang Ubuntu Belajar clone. Sama klik kanan, lalu klik server Ubuntu-nya, lalu klik network adapter. Setelah itu klik yang advance ya teman-teman. Lalu generate. Di sini E8FTA7. Nah, jika teman-teman klik generate, nanti otomatis MAC address-nya bakal berubah. Nah, seperti itu untuk reset MAC address. Cukup sampai di sini pembahasan reset MAC address. Kita lanjut ke materi yang kedua. Coba untuk membedakan NAT dan NAT network. Di sini sebelum praktek kita akan coba untuk melihat simulasi atau gambarnya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat gambar yang menggunakan NAT. Jadi nanti kedua VM ini akan terhubung ke hidden interface yang terhubung ke host OS kita, sehingga kedua VM ini tidak bisa saling berkomunikasi. Dan jika menggunakan NAT network, kedua VM ini akan saling terhubung ke switch virtual terlebih dahulu ya teman-teman, yang bisa menyebabkan kedua VM ini saling berkomunikasi. Tetapi kedua VM itu tidak bisa saling berkomunikasi atau terhubung ke host OS jika menggunakan VirtualBox atau FB. Nah, itu salah satu kelemahan dari VirtualBox. Berbeda dan jika kita menggunakan VMware. Nantinya akan ada satu NAT yang akan terhubung ke interface 8. Karena interface 8 ini merupakan default dari host OS ya teman-teman. Nah, kita langsung saja buka aplikasi VMware-nya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa klik edit lalu virtual network editor. Nah, di sini terdapat VMnet 8 dengan IP address 192.168.12.0. Nah, kita langsung saja buka di control panel ya teman-teman. Teman-teman bisa klik control panel, lalu network and internet, network and sharing center, lalu klik yang change adapter setting. Nah, di sini terdapat VMnet 8 dengan IP address. Kita klik details ya teman-teman. 192.168.12.1. Nah, itu VMnet 8 yang akan kita, ini merupakan IP address dari ini ya teman-teman, dari laptop kita yang akan nantinya kita hubungkan ke VMware. Nah, langsung saja kita akan menjalankan dua server Ubuntu, yang Ubuntu Belajar dan yang clone. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah IP address untuk melihat IP address-nya berapa. Nah, di sini terdapat IP address 192.168.12.154 dan kita akan coba untuk melihat di yang clone. Nah, di sini sama ya teman-teman, 192.168.12.154/24. Nah, untuk merubahnya teman-teman bisa dengan cara
masukkan perintah sudo dh client -r ens33. Nah, bisa teman-teman perhatikan jika di VirtualBox menggunakan env0s3, tapi jika di VirtualBox menggunakan ens33 ya teman-teman. Jadi kita langsung saja enter, lalu masukkan password. Nah, di sini masukkan perintah. Nah, di sini masukkan Nah, di sini kita akan meminta kembali ya teman-teman, meminta kembali IP address-nya sudo dh client ens33 tanpa -r ya teman-teman, lalu enter. Di sini masukkan perintah IP address untuk melihat kembali IP address-nya atau apakah berubah atau tidak. Langsung saja enter. Nah, di sini sudah 192.168.12.155. Nah, setelah sudah berbeda, kita akan ping dari clone ke server dan ke Ubuntu ya teman-teman. Kita langsung saja ping. Nah, di sini hasilnya TTL atau replay from ya teman-teman. Untuk menghentikannya kita klik Ctrl C. Lalu setelah itu kita akan coba ping di sini. Nah, di sini juga hasilnya replay from atau TTL ya teman-teman. Untuk menghentikannya kita berikan perintah Ctrl C. Setelah itu kita akan meng-ping dari control panel ke VMware ya teman-teman. Tadi kita lihat IP address-nya 192.168.12.1. Kita akan masukkan ping 192.168.12.1 lalu enter. Nah, di sini hasilnya sudah pasti tidak keluar karena teman-teman ingat nggak ada materi tentang firewall. Laptop kita itu akan dijaga dengan firewall. Nah, untuk kita bisa melihat hasil ping ini, kita harus nonaktifkan firewallnya terlebih dahulu. Tapi kita tidak usah, kita akan coba langsung ping di command prompt-nya saja ya teman-teman. Teman-teman, kita masukkan perintah ping 192.168.12.155 lalu setelah itu enter. Nah, di sini hasilnya replay from lagi ya teman-teman. Nah, berarti ping kita berhasil. Nah, kita akan coba ping yang server Ubuntu satunya ya teman-teman, 192.168.12.156 lalu enter. Nah, di sini juga hasilnya replay from. Jadi ping kedua kita berhasil ya teman-teman. Ini kita sudah memasuki bab materi yang ketiga, yaitu bridge adapter. Jadi sebelum praktek seperti biasa, kita nanti akan melihat simulasi dari gambar yang telah saya buat ya teman-teman. Ini saya membuat gambar atau simulasi seperti ini. Nanti jadi dengan bridge adapter ini kita akan membuat VM kita seolah-olah terhubung ke wifi yang kita biasa gunakan ya teman-teman. Misalnya ini terhubung menggunakan wifi saya. Nantinya dengan bridge ini akan membuat si VM ini seolah-olah terhubung ke wifi dan VM kita akan mendapatkan IP address si wifi. Ini juga dan jika ada laptop lain yang terhubung ke wifi, maka laptop lain juga akan terhubung ke VM-nya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita akan membuka control panel terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu teman-teman klik yang network and internet, lalu network and sharing center, lalu change adapter setting. Setelah itu teman-teman cari wifi, teman-teman cari interface atau wifi yang teman-teman
sedang gunakan. Di sini saya menggunakan Galaxy 04e. Setelah itu klik details. Nah, di sini IP address dari WiFi yang saya gunakan yaitu 10.71.177.191. Nah, biasanya angka yang terakhirnya itu X ya teman-teman, atau random. Nah, langsung saja kita buka ke aplikasi VMware-nya langsung. Pertama, kita klik Ubuntu atau server Ubuntu yang telah teman-teman buat. Lalu setelah itu klik edit. Setelah itu klik yang virtual network editor. Nah, di sini menunggu ya teman-teman. Nah, di sini belum bisa menambahin bridge adapter. Jadi teman-teman setelah tampilannya seperti ini, teman-teman klik yang change setting ya teman-teman. Seperti tadi, teman-teman jangan panik, teman-teman klik yes saja. Lalu setelah itu teman-teman klik yang ini. Nah, di sini masukkan wifi yang tersambung pada laptop teman-teman yang tadinya automatic jadi diganti ya teman-teman. Saya menggunakan ini, Intel Air Wi-Fi 6AX ini ya teman-teman. Lalu setelah itu klik apply. Setelah itu oke. Setelah itu oke ya teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman masuk ke klik Ubuntu-nya, lalu klik kanan di laptop teman-teman. Lalu setelah itu setting. Setelah setting, teman-teman klik yang network adapter. Nah, di sini diganti menjadi bridge ya teman-teman. Lalu setelah diganti menjadi bridge, teman-teman klik yang oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung power on atau merunning Ubuntu server yang telah kita setting tadi ya teman-teman. Coba untuk login ya teman-teman. Nah, setelah tampilannya seperti ini, teman-teman bisa masukkan perintah sudo dhclient -r ens33. Nah, setelah itu teman-teman klik enter. Nah, setelah ini masukkan password server Ubuntu-nya teman-teman. Lalu setelah itu klik enter. Setelah itu masukkan lagi perintah sudo dhclient ens33 ya teman-teman. Setelah itu enter. Nah, di sini teman-teman masukkan perintah IP address untuk yang terakhir. Setelah itu enter. Nah, di sini saya mendapatkan IP address 10.1.177.288/24. Nah, di sini kita akan coba mengecek di control panelnya apakah IP address-nya sama atau tidak. Nah, di sini sama ya teman-teman, klik control panel lalu klik ke WiFi yang teman-teman gunakan. Details untuk melihat di sini saya IP address-nya 10.71.177.191. Nah, seperti yang saya bilang pada sebelumnya, jika angka terakhir itu biasanya random ya teman-teman, tidak sama. 10.71.177.88/24. Nah, jadi untuk materi bridge adapter cukup sampai di sini. Kita lanjut ke materi yang 4 atau yang ini kita sudah memasuki materi yang keempat atau yang terakhir. Di sini kita membahas host only adapter ya teman-teman. Jadi sebelum praktek kita seperti biasa akan melihat gambar atau simulasi terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat gambar atau simulasi seperti ini ya teman-teman. Jadi tujuannya kita menggunakan host only adapter yaitu supaya kedua VM ini bisa saling berkomunikasi atau host OS ini berkomunikasi atau bisa terhubung ke host OS ya teman-teman. Jadi langkah pertama kita buka ke control panel ya teman-teman. Kita buka ke control panel lalu klik yang network and internet. Setelah itu network and sharing center. Setelah itu change adapter setting. Nah, di sini kita lihat di VMnet 1. Lihat tadi kan kita sudah, jika NAT kan menggunakan VMware Net 8, tapi jika host only kita menggunakan VMware
VMware atau VMware Network atau VMnet 1 ya teman-teman. Kita klik 2 kali lalu klik details. Nah di sini IP address-nya 192.168.189.1. Nah langsung saja kita akan membuka aplikasi VMware-nya ya teman-teman. Langkah pertama, teman-teman klik server Ubuntu-nya, lalu klik menu edit, lalu setelah itu klik yang virtual network editor ya teman-teman. Nah di sini menunggu sebentar. Nah di sini teman-teman bisa lihat jika VMnet 1 itu menggunakan type host only, dan jika VMnet 8 itu menggunakan NAT. NAT pada materi sebelumnya ya teman-teman, VMnet 8. Nah VMnet 1 ini itu host only. Lalu setelah itu klik cancel saja. Lalu setelah itu klik server Ubuntu-nya teman-teman, lalu klik kanan. Setelah itu klik setting, lalu teman-teman klik yang network adapter. Nah di sini teman-teman ubah jadi bright menjadi host only ya teman-teman, menjadi host only. Lalu setelah diubah menjadi host only, teman-teman bisa klik OK. Nah lakukan juga ya teman-teman, sama ke Ubuntu server clone. Klik kanan, lalu setelah itu setting. Setelah setting, klik yang network adapter, lalu ubah menjadi host only ya teman-teman, ubah menjadi host only, lalu setelah itu klik OK. Nah jika sudah seperti ini, kita akan coba untuk merunning kedua server Ubuntu dan server Ubuntu clone ya teman-teman. Untuk login di kedua server Ubuntu yang telah saya buat, yaitu di Ubuntu Belajar dan Ubuntu Belajar Clone ya teman-teman. Jadi di sini kita masukkan nama dulu, lalu setelah itu masukkan password. Setelah masukkan password, jika tampilannya sudah seperti ini, teman-teman masukkan perintah sudo dhclient -r ens33. Lalu setelah itu teman-teman enter. Setelah ini teman-teman masukkan password. Setelah masukkan password, teman-teman bisa masukkan perintah lagi sudo dhclient tanpa -r ya teman-teman, langsung ens33. Setelah itu klik enter. Nah setelah ini teman-teman masukkan perintah IP address. Nah di sini kita mendapatkan IP address 192.168.199.1929/24, 192.168.189.129/24. Kita akan coba melihat di kontrol panelnya secara langsung ya teman-teman. Kontrol panel kita akan melihat di host only. Nah host only itu letaknya tuh di VMnet 1 ya teman-teman. Kita klik 2 kali, lalu setelah itu klik details. Nah di sini IP address-nya 192.168.189.1. Nah tadi di VMware kita mendapatkan IP address 192.168.189.129. Nah itu sama, tapi angka terakhirnya berbeda karena itu random ya teman-teman. Lalu setelah itu kita akan coba login di Ubuntu server yang clone ya teman-teman. Kita masukkan nama seperti biasa, lalu setelah itu password. Di sini masukkan perintah sudo dhclient -r ens33. Lalu setelah itu masukkan password teman-teman. Lalu setelah itu masukkan perintah lagi sudo dhclient ens33. Lalu setelah itu masukkan perintah IPA atau IP address. Nah di sini mendapatkan IP address 192.168.189.128. Nah di sini mendapatkan IP address 192.168.189.129/24. Nah berbeda jika di Ubuntu Belajar atau Ubuntu server yang pertama kita mendapatkan IP address belakangnya 129, dan jika di yang clone kita mendapatkan IP address 128. Nah jika kita akan mau ping tapi tidak bisa karena laptop kita terlindungi oleh firewall, jadi kita akan pingnya di command prompt saja. Nah di sini kita akan langsung buka command prompt-nya saja teman-teman. Kita buka command prompt.
Lalu di sini kita masukkan perintah ping 192.168. Sorry teman-teman, saya lupa. 168.189. Titik 128 ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya replay from atau TTL. Jadi ping kita berhasil. Nah, kita juga akan mencoba ping pada server Ubuntu yang satunya ya teman-teman. 192.168. Sorry teman-teman. Titik 189 titik 129 ya teman-teman. Yang pertama kan kita mendapatkan IP address 128, lalu pada server Ubuntu yang kedua kita mendapatkan IP address yang belakangnya 129, lalu setelah itu klik enter. Nah, di sini juga hasilnya reply from atau TTL ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya replay from ya teman-teman, atau berhasil semua TTL. Nah, sekian materi bab 5 dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa memahami ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.